Semangat belajar untuk kita semua. Kembali dengan saya, Adi Putra Sinaga, pada video materi pembelajaran mengenai jaringan komputer. Pada submateri routing statis. Pada video kali ini, saya akan menerapkan contoh atau cara penggunaan routing statis pada sebuah IP. Pada video kali ini, saya akan membuat contoh yaitu menggunakan IP 172.16.180.120/18, di mana dapat kita lihat subnet max baik biner maupun desimalnya. Jumlah subnet yaitu 4, jumlah host per subnet yaitu 16.382, lompatan blok subnet yaitu pada byte ketiga yaitu 64 dan byte keempat yaitu 256. Adapun tabulasi subnet sebagai berikut, yaitu ada 4 subnet. Dengan keempat subnet tersebut sudah diperolehkan IP net, hostmin, hostmax, dan broadcast. Berikut tabulasi subnetnya. Pada video kali ini, kita akan praktikum jaringan komputer dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Cisco Packet Tracer versi 8. Kita akan membuat arsitektur jaringan komputer seperti berikut. Adapun device yang kita perlukan yaitu 2 server, 2 PC, 4 router, 4 PC, 4 router, 4 switch. Adapun IP configuration atau IP konfigurasi yang akan kita gunakan sebagai berikut. Untuk settingan routing statisnya sendiri dapat kita lihat, di mana nantinya ada 4 router, di mana masing-masing setting dari static routernya sendiri terbagi atas 3, yaitu network, max, dan next hop. Baik, arsitektur jaringan komputer yang akan kita contohkan seperti gambar. Langsung kita saja beralih ke software Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini sebelumnya saya sudah merangkai device-device yang saling dihubungkan dengan menggunakan kabel, crossover, dan strike through. Adapun IP configuration yang saya gunakan pada PC 1 sesuai dengan penjelasan pada IP configuration ini, saya sudah memasukkannya sebelumnya. Kita dapat melihatnya pada bagian config, pada bagian desktop, IP configuration, dan sebagai berikut. Pada PC 1, untuk PC 2, untuk PC 3, dan untuk PC 4. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian setting dari router. Yang pertama, untuk router pertama yaitu menu config, lalu interface. Pada bagian interface yaitu ada 4. Yang pertama, fast Ethernet 00.
ini kita peroleh dari materi ini. Router 1. Oke. Untuk fase Ethernet 01, fase Ethernet 10, fase Ethernet 11. Sebenarnya dengan cara yang lebih mudah kita dapat memperhatikan hubungan antar router, di mana router 1 dan router 2 dihubungkan menggunakan IP network, yaitu 10.10.10.0, di mana kita akan menggunakan fase Ethernet 00 pada router 1 dan fase Ethernet 00 pada router 2. Dan untuk router 2 ke router 3 dihubungkan dengan IP network, yaitu 40.40.40.1. Untuk lebih mengetahui atau untuk lebih memahami, teman-teman dapat menggunakan IP kalkulator untuk mempermudah dalam pemahaman teman. Pada router 2 dihubungkan melalui fase Ethernet 01 ke router 3 melalui fase Ethernet 00 melalui IP 40.40.40.1 untuk fase Ethernet 01 pada router 2 dan fase Ethernet 00 40.40.40.2 pada router 3. Dengan cara yang lebih mudahnya lagi, kita juga dapat menerapkan langkah tersebut untuk hubungan antar router yang lainnya. Baik. Setelah itu, setelah melakukan pengaturan pada PC dan router, selanjutnya kita akan melakukan set pada bagian routing, tepatnya yaitu statik. Di sini sudah saya masukkan network address. Pada bagian static route terdapat 3 yang harus kita isikan, yaitu network, max, dan next hop. Untuk lebih memahaminya, kita dapat melihat bagaimana cara PC 1 dapat terhubung ke PC 2 maupun PC yang lainnya. Dimisalkan, ketika kita ingin menghubungkan PC 1 dengan PC 2, kita akan memperhatikan bahwa penghubung antar PC 1 dengan PC 2 harus melewati switch dan router. Secara utama, untuk menghubungkan antar PC melalui router, kita dapat memperhatikan yang dinamakan dengan distance. Apabila distance sama dengan 0, misalnya antar router 1 dengan router 2 berhubungan secara langsung atau directly connection. Misalkan juga seperti router 1 dengan router 4, router 1 dengan router 3 yang langsung dikoneksikan. Contoh dari indirectly connection yaitu antara router 2 dengan router 4, di mana terlebih dahulu harus melewati yang namanya router 4. Langkah-langkahnya yaitu dari PC 2 menuju switch, menuju router 2, menuju router 3, router 4, switch lagi, lalu ke PC 4. Kita dapat melihat router 2 dan router 3 memiliki distance yang 0. Namun berbeda dengan router 2 dengan router 4,
kita harus melewati yang namanya router 3 terlebih dahulu, baru dapat sampai di router 4. Baik, kita akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan bagian routing statik. Misalkan dari PC1 ke PC2. Yang pertama yaitu karena router 1 dan router 2 distance-nya sama dengan 0, maka kita tidak perlu menambahkan network address-nya. Dari router 1 ke switch harus melewati router 2, berarti distance-nya yaitu 1. Maka kita perlu menambahkan IP network dari switch sendiri, di mana IP networknya yaitu 172.16.64.0. Lalu untuk bagian MAC-nya /18, yaitu 172 misalkan 16.64.0. Lalu untuk bagian MAC-nya sendiri 255.255.192.0. Untuk next hop-nya, untuk menghubungkan dari PC1 ke PC2, tepatnya lebih mudahnya lagi untuk mengkoneksikan dari router 1 ke switch harus melalui fast Ethernet 00 pada router 2. Berarti kita akan memasukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita tekan add. Di sini saya sudah mengisikannya sehingga tidak perlu diisikan lagi. Dan begitu juga pada network address yang bagian untuk menghubungkan dari PC1 ke PC3. Karena router 1 dan router 3 directly connection atau koneksi atau distance-nya sama dengan 0, sehingga kita tidak perlu menambahkan jaringan lagi antar router. Sehingga yang harus kita tambahkan network address-nya yaitu dari router 1 menuju switch, yaitu kita harus memasukkan IP network 172.16.128.0. Baik, kita akan masukkan. Di sini saya sudah masukkan. Ini kita tinggal ganti menjadi 192. Dengan next hop-nya sendiri kita dapat memperhatikan next hop-nya yaitu 20.20.20.2. Oke. Untuk PC1 ke PC4 caranya juga sama. Router 1 dan router 4 adalah directly connection, sehingga yang harus kita tambahkan IP networknya sendiri yaitu dari router 1 ke switch 4, yaitu 172.16.192.0. Oke, melalui fast Ethernet 01 pada router 4. Baik, itu adalah contoh untuk directly connection. Bagaimana cara kita untuk menghubungkan
router yang indirectly connection atau tidak terhubung secara langsung. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita dapat melihat kasusnya pada subnet 2 menuju subnet 4, tepatnya pada PC 2 agar terkoneksi dengan PC 4, di mana tidak ada directly connection secara langsung, sehingga kita dapat memanfaatkan router yang terhubung antara router 4 dan yang terhubung dengan router 2. Di sini yang sama-sama saling terhubung yaitu router 3. Dimisalkan juga jika kita ingin mengkoneksikan dari router 2 ke router 4 harus melalui fast Ethernet 00 dengan IP 40.40.40.2 pada router 3. Sebaliknya, jika kita ingin mengkoneksikan dari router 4 ke router 2 harus melalui fast Ethernet 01 dengan IP 50.50.50.2 pada router 3. Kita dapat melihat pada bagian config router 2 routing statiknya sendiri. Berikut kita dapat melihat network address-nya kita tambahkan dari, misalkan kita ingin mengkoneksikan PC 2 ke PC 4. Yang pertama, kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu jaringannya. Di sini, agar dapat ada hubungan dari router 2 ke router 4, yaitu harus melalui next hop fast Ethernet 00 pada router 3, lalu melewati jaringan dengan IP network 50.50.50.0, lalu baru sampai ke router 4, lalu ke switch. Di sini kita juga perlu menambahkan IP network dari switch, tepatnya yaitu 172.16.192.0, sehingga kita memperoleh hasil network address sebagai berikut. 172 ini kan kita tambahkan yaitu .16.192.0, lalu melalui fast Ethernet 00, lalu kita tambahkan ini jaringan IP network 50.50.50.1 dengan fast Ethernet 01 pada router 3 50.50.50.2. Di sini IP networknya yaitu 50.50.50.0 sebagai berikut, sehingga pada tahap akhirnya kita sudah dapat mengkoneksikannya. Di sini agar lebih mempermudah, saya sudah membuatkan tabel konfigurasinya sendiri dari setiap device-nya. Saran saya, supaya hasil dari yang saya dapatkan, saya sangat mengharapkan teman-teman terlebih dahulu untuk lebih memahami mengenai materi subnetting. Baik, setelah kita sudah berhasil menghubungkan setiap konfigurasi baik dari PC, routernya,
dan routing statik dari settingan routernya. Sekarang kita dapat melakukan tes koneksi, atau biasanya kita dapat melakukan tes ping. Misalnya kita ingin melakukan tes ping dari PC 1 ke PC 2. Masuk ke bagian command prompt, kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP yang akan dituju dari PC 1. Misalkan kita ingin menuju ke PC 3, 172.16.128.1. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu hasilnya sebentar. Request timeout. Baik, di sini kita sudah menerima respon. Walaupun request timeout, biasanya ketika kita melakukan tes ping sekali lagi, hasilnya sudah berubah. Kita lakukan tes ping ke PC 3 kembali, maka request timeout tersebut akan berubah menjadi reply from. Ini menandakan bahwa koneksinya sudah berhasil. Baik, kita dapat melihat sendiri koneksinya dari PC 1 ke PC 3 sudah berhasil. Sekarang ke PC 2. Ping 172.16.64.1. Enter. Intinya, jika kita sudah memperoleh hasil reply from dan menampilkan tampilan sebagai berikut, kita sudah berhasil mengkoneksikannya. Ini juga sudah berhasil. Baik ke PC 4. Ping 172.16.192.1. Enter. Oke, sudah berhasil juga. Sekarang kita akan mencoba, karena dari PC 1 ke setiap PC-nya sebenarnya adalah hasil directly connection, sehingga kita perlu membuat satu contoh lagi, yaitu hubungan indirectly connection. Misalkan dari PC 2 ke PC 4, apakah berhasil terhubung atau tidak. Kita akan mencoba melakukan tes koneksi dari PC 2 ke PC 4 dan dari PC 4 ke PC 2. Ping. Kita masukkan IP dari PC 4 .16.192.1. Enter. Kita tunggu. Baik, di sini sudah ditampilkan reply from sebagai berikut. Berarti sudah berhasil ya. Kita coba sekali lagi, pasti hasilnya sudah berhasil secara 100%. Oke. Kita juga dapat melakukan atau melihat jalur yang dilalui dari PC 1 menuju ke PC 2 dengan menggunakan perintah tracer. Lalu kita masukkan IP dari PC yang ingin kita tuju, 172.16.192.1. Kita tekan enter. Di sini kita sudah melihat dimana ketika PC 2 ingin terhubung ke PC 4, harus melalui yang pertama, yaitu IP dari fast Ethernet 10 dari router 2, fast Ethernet 10
dari router 2, yaitu sebagai berikut: 172.16.127.254. Lalu melalui fase Ethernet 00 dari router 3, .40.40.40.2. Lalu setelah itu melalui fase Ethernet 00 router 4. Kita lihat 50.50.50.1 IP addressnya. Lalu kemudian melalui IP network dari switch, lalu mencapai target yang ingin kita tuju, yaitu IP network dari PC 4. Baik teman-teman, cukup sekian dari penjelasan singkat saya mengenai routing statis. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian, saya sangat berharap saran dari teman-teman, sehingga pada video saya untuk berikutnya lebih baik lagi. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yang telah memberikan pemahaman kepada kami pada materi routing statis ini, kepada Bapak Fatih Larosa. Sekian video saya pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.